Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait pengantar kalibrasi massa dan anak timbangan, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari video saya sebelumnya. Langsung teman-teman silahkan teman-teman like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru jika ada video dari saya. Langsung teman-teman, pada video kali ini saya langsung akan membahas tentang satuan kilogram. Apa sih yang dimaksud dengan 1 kilogram? 1 kilogram adalah massa dari sebuah kilogram standar yang terbuat dari platinum iridium dari berbentuk tabung yang disimpan di server Prancis. Pengertian massa 1 kilogram yang lain adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Sejak tahun 1889, 1 kilogram didefinisikan sebagai massa prototipe kilogram internasional yang terbuat dari paduan 90% platinum dan 10% iridium dengan densitas 21.500 kg meter kubik yang berbentuk silinder berdiameter 19 mm dan tinggi 39 mm. Prototipe kilogram internasional ini disimpan di Beirut atau BPIM di server Prancis. Untuk turunan dari standar 1 kg ini di Indonesia dengan anak timbang kode atau kelas E0 dengan nomor seri 74 yang disimpan di Puslit Kim LIPI. Dan berikut adalah foto dari international prototype yang dibuat pada tahun 1889 yang terdiri dari 90% platinum dan 10% iridium. Lanjut teman-teman, kita akan membahas tentang massa sebenarnya, massa nominal maupun massa konvensional. Yang pertama, massa. Apa sih yang dimaksud dengan massa? Jadi massa adalah ukuran jumlah zat dalam sebuah benda yang tidak dipengaruhi oleh suhu, volume, ketinggian maupun gravitasi. Untuk true mass atau massa sebenarnya sebuah benda atau anak timbang, angka ini adalah sebuah angka khayalan yang tidak bisa dengan tepat memperkirakannya. Kita hanya bisa mengestimasi sebuah rentang di mana true mass akan diyakini pada rentang tersebut. Jadi ini melalui pengukuran. Yang berikutnya adalah massa nominal, adalah angka yang tertera pada batu timbang atau anak timbang, dan ini biasanya dibikin bulat, misalnya 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, dan seterusnya. Kemudian kita bahas apa sih sebenarnya beda massa dengan berat. Kalau dalam masyarakat umum biasanya tidak akan membedakan atau disamakan antara massa dengan berat. Padahal kalau misalnya kita bicara tadi massa adalah sesuatu atau jumlah zat yang dalam suatu benda yang tidak dipengaruhi apapun termasuknya gravitasi. Nah, kalau benda itu ada atau berat suatu benda itu adalah F sama dengan M kali gravitasi, yaitu massa yang dikalikan dengan gravitasi bumi, sehingga berat ini adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi di beda tempat kemungkinan berat ini akan berbeda juga teman-teman. Yang berikutnya adalah massa konvensional, karena massa itu dipengaruhi banyak hal, misalnya berat, jenis, gravitasi, suhu, dan tekanan. Maka disepakati secara internasional bahwasanya massa konvensional suatu benda adalah sama dengan massa sebuah anak timbang yang densitasnya 8000 kg meter kubik pada suhu 20 derajat Celcius yang berada pada keadaan setimbang dengan densitas udara 1,2 kg meter kubik. Nah, berikutnya kita bicara tentang satuan standar massa untuk kilogram. Ini adalah rentetan dalam acara untuk menentukan atau membentuk satuan massa atau istilah standar massa 1 kg. Yang pertama pada tahun 1790 kg adalah massa 1 desimeter kubik air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian di tahun 1799 adalah pembuatan kilogram massa platinum iridium yang pertama kali, di mana ini sama dengan air murni sebesar 1,0000028 desimeter kubik air pada air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian di tahun 1872 adanya keputusan untuk pembuatan prototipe kilogram baru. Kemudian di tahun 1879 adanya pembuatan kilogram platinum iridium K1, K2, K3, dan di tahun 1883 dipilih K3 sebagai prototipe kilogram internasional.
di tahun 1884 dan sampai dengan 1889 adanya pembuatan prototip nasional platinum iridium, yang dimana dari prototip ini dibagi atau disebar ke beberapa negara. Kemudian di tahun 1889 adanya CGPM atau brand pertamanya mengakui bahwasanya prototip internasional program pertama terbuat dari platinum iridium, dan kemudian dideklarasikan sebagai prototip ini selanjutnya akan dianggap sebagai satuan massa kilogram. Dan di tahun 1901 CGM yang ketiga menyatakan atau mendeklarasikan tentang kilogram merupakan adalah unit massa, ini sama dengan atau setara dengan international prototip kilogram. Yang berikutnya adalah 1989 yaitu massa dari K, di mana K itu adalah 1 kilogram setelah cleaning dan washing dengan metode PM. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan CGPM dan BPIM? Ini dijelaskan bahwanya kalau untuk CGPM itu adalah konferensi umum untuk ukuran dan timbangan, ini terdiri dari beberapa negara. Kalau misalnya BPIM itu adalah badan internasional yang bertugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan lab penelitian terkait pengukuran dan penimbangan, ini ada di Prancis. Berikut adalah traceability chart of mass measurement. Ini di istilahnya asal usul untuk standar atau ketelusuran standar kilogram. Yang pertama adalah International Prototype Kilogram 1 kilogram platinum iridium, ini merupakan International Convention, kemudian diturunkan menjadi standar primer. Ini standar primer ini disimpan di BPIM, yang kemudian diturunkan menjadi standar 1 kg stainless steel. Nah, ini merupakan standar sekunder. Ini masing-masing disimpan di negara-negara masing-masing anggota dan menjadi standar nasional. Kalau di Indonesia disimpan di Puslit Meteorologi LIPI. Kemudian dari standar sini diturunkan menjadi standar kelas E1 yang merupakan standar referensi. Dari kelas E1 ini diturunkan menjadi kelas E2, ini disimpan di Puslit Meteorologi LIPI, dan selanjutnya diturunkan menjadi standar F1 yang menjadi standar kerja. Nah, ini adalah standar untuk platinum iridium, dan ini adalah standar turunannya dari stainless steel. Masing-masing memiliki ukuran tertentu yang harus istilahnya dijaga. Yang berikutnya kita bicara klasifikasi alat timbangan berdasarkan OIML R111/1/2004, di mana dari OIML ini dijelaskan bahwasanya klasifikasi alat timbangan terdiri dari kelas E1, E2, F1, F2, M1, M2 dan M3, di mana rekomendasi ini berisi teknis yang digunakan sebagai yang pertama adalah standar untuk verifikasi instrumen penimbangan, yang kedua sebagai standar untuk verifikasi atau kalibrasi bobot kelas akurasi yang lebih rendah dengan instrumen penimbangan. Nah, untuk OIML ini dasar toleransi alat timbangannya yaitu berupa yang pertama adalah sebagai basisnya E1, E2 itu adalah kelas di bawahnya, di mana MPE nya 3 kali E1, F1 3 kali E2, dan F2 3 kali F1, dan M1 adalah 3 kali F2. Nah, yang berikutnya ini kita bicara tabel maksimum frekuensi error yang ada di standar E1 sampai dengan M3. Dari standar ini ya, tabel di samping ini menentukan bahwa bobot terkecil dan terbesar yang diizinkan di setiap kelas R111 standar OIML dan kesalahan maksimum yang diizinkan. Sebagai contoh, nominal terkecil untuk berat di kelas M2 adalah 100 kg. Misalnya kita bicaranya untuk M2. Nah, M2 ini adalah 100 mg ini dengan MPE nya 1,6, dan terbesarnya adalah 5000 dengan MPE nya 800.000 mg. Misalnya kita 50 mg tidak akan diterima sebagai R111 kelas M2, karena di sini kalau misalnya 100 mg nggak ada. Nah, sebaliknya kalau kita bicara tadi misalnya 50 mg, dia bisa memenuhi untuk kelas M1 maksimum yang dibolehkan dengan syaratnya maksimum yang diperlukan kesalahan atau MPE nya.
misalnya bentuk atau tanda untuk berat kelasnya. Jika tidak, berat tidak dapat dijelaskan sebagai mematuhi R11. Jadi istilahnya ini bukan kelas-kelas standar ya, dari ditetapkan bobot terbesarnya berapa, terkecilnya berapa, dan MPE-nya berapa. Jadi kalau misalnya yang tadi disebutkan misalnya untuk 50 di kelas M2, 50 mg di kelas M2 memang nggak ada, makanya dia harus misalnya, atau dia bisa dimasukkan di kelas M1 tapi dia harus memenuhi dengan MPE-nya atau misalnya standar-standar yang lainnya. Yang berikutnya persyaratan teknis dari anak timbangan berdasarkan OIML R111/1/2004. Yang pertama adanya satu bentuk anak timbangan itu harus memiliki bentuk geometri sederhana untuk memfasilitasi dalam pembuatannya. Anak timbang juga tidak memiliki tepi yang berbentuk sudut yang tajam untuk mencegah kerusakan, dan tidak ada cekungan untuk mencegah deposit atau kotoran dan debu. Anak timbangan harus memiliki bentuk yang sama kecuali untuk bobot 1 gram atau kurang. Untuk bobot kurang dari 1 gram harus flat poligonal atau berbentuknya kawat dengan bentuk sesuai dengan tabel di bawah ini. Jadi ini misalnya nominal 5, 50, 500 mg ini bentuknya adalah pentagon. Kalau 2, 20, 200 mg bentuknya square, 1, 10, 100, 1000 mg bentuknya triangle. Ini misalnya ini polygon sheet atau lembaran. Kalau ini misalnya bentuknya kawat. Ini di bawah adalah contohnya. Kalau bentuknya kawat seperti ini, yang ini yang triangle, yang ini adalah yang square, dan ini yang pentagon. Kalau untuk yang flat bentuknya seperti ini. Yang berikutnya adalah konstruksi dari anak timbang. Jadi anak timbang itu harus memiliki konstruksi tertentu yang dia udah memiliki standar. Dalam anak timbang ini ada beberapa anak timbang yang memiliki fasilitas adjustment, dan ada juga anak timbang yang tidak memiliki fasilitas adjustment. Kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di ketentuan OIML R111/1/2004 ada atau tidaknya adjusting cavity atau fasilitas adjustment. Misalnya untuk kelas E dari 1 mg sampai 50 kg tidak memiliki fasilitas adjustment, sedangkan di kelas-kelas yang lain memungkinkan adanya fasilitas adjustment ini teman-teman. Ini adalah contoh perbedaan konstruksi dari batu timbangan untuk masing-masing berat. Jadi untuk masing-masing berat ini nanti udah ditentukan, misalnya nominalnya ada 1 kg, 2 kg, 5 kg sampai dengan 20 kg. Itu masing-masing ukurannya berbeda-beda. Ini adalah contoh konstruksi anak timbang berbentuk kotak dengan fasilitas adjustmentnya ini dari samping, dan berikut adalah batu timbang bentuk kotak juga dengan fasilitas adjustmentnya di atas. Berikutnya terkait densitas anak timbang. Untuk anak timbangan juga ada ketentuan densitas dari kelas E1 sampai dengan M3. Ini nominalnya ini hanya dibagi dari di atas atau sama dengan 100 gram, dan berikutnya sampai di bawah ada 25 mg. Kemudian ada juga dari kemagnetan bahan atau magnetisme, ini masing-masing kelas ada ketentuannya juga. Yang berikutnya kondisi permukaan anak timbang. Kestabilan anak timbang ini ditentukan juga dengan roughness atau kekasaran. Misalnya kalau ini kita istilahnya ada standarnya juga, yaitu kelas E1, E2, F1 dan F2. Ini adalah nilai RZ. RZ itu adalah ketinggian peak to value, jadi valley lembah dan puncaknya. Kalau RA itu adalah rata-rata kekasarannya. Berikutnya adalah perlakuan anak timbang. Jadi anak timbang itu memiliki perlakuan khusus. Yang pertama, disimpan di ruang sesuai dengan spesifikasi anak timbangan. Yang kedua, dijaga kondisi kebersihannya dari cemaran, debu atau material yang menempel. Yang ketiga, dipastikan pemakaiannya sesuai dengan spesifikasinya, dijaga dari goresan, kelembapan, dari perilaku yang tidak sesuai. Yang keempat, digunakan bagaimana fungsinya hanya untuk proses kalibrasi maupun verifikasi. Jadi selain untuk proses tersebut tidak boleh digunakan, teman-teman. Berikut adalah contoh-contoh dari anak timbangan. Misalnya ini anak timbangan untuk ini misalnya dari bahan stainless steel, ini yang dari kawatnya, ini yang dari 1 gram dan teman-temannya.
ini biasanya kelasnya bisa M1, M2 ataupun M3. Ini misalnya biasanya gini, beratnya ada 20 kilo, kalau ini ada 10 kilo, 5 kilo, dan 1 kilo. Demikian teman-teman video kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya nanti di kolom komentar. Kalau bisa jawab nanti akan saya bantu jawab. Dan untuk pemakaian anak timbang dan batu anak timbang dan timbangan nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Berikut teman-teman, terima kasih telah menonton video saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.